selamat pagi kelas 1. Oke, kalau Ibu Yustin menyapa anak-anak semuanya ya, selamat pagi. Anak-anak harus menyapa kembali ya, harus menyahut kembali, yaitu pagi, pagi, pagi. Ya, bisa? Oke, coba Ibu Yustin ulang ya. Selamat pagi kelas 1. Pagi, pagi, pagi. Oke, good ya. Nah, anak-anak, kita mau belajar ya hari ini bersama dengan Ibu Yustin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Coba semuanya dalam sikap berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau mengucap syukur karena pagi ini kita boleh belajar melalui video ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bangun pagi Tuhan dengan tubuh yang sehat, dan kami juga mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan lagi untuk belajar online walaupun hanya melalui video, namun kami tetap bersuka cita karena Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan supaya kami dapat belajar dengan baik. Nah, Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar, Engkau berkati kami dalam pembelajaran kami Tuhan, supaya apa yang kami pelajari hari ini Tuhan boleh kami maknai dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa ungkapan syukur kami, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya ya, bersama dengan Pak Brian dan Ibu Yustin, kita telah belajar melalui Teams ya. Kita sudah membahas sedikit tentang apa yang akan kita pelajari di tema 1B ini ya. Tema 1B ini tentang apa? Ya, tentang kegemaranku. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas ya, kegemaran itu apa? Ya, kegemaran itu berarti apa yang kita sukai ya, dari kata gemar. Gemar itu yang kita sukai ya. Berarti kegemaranku itu berarti apa yang saya sukai ya. Ya, anak-anak pasti punya kegemaran ya. Apa yang anak-anak sukai. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang gemar berolahraga. Ya, siapa di sini yang suka olahraga? Ya, Ibu Yustin juga suka olahraga ya. Kalau Ibu Yustin sendiri, Ibu Yustin suka bulu tangkis ya, badminton, sama senam ya, senam. Kalau Pak Brian sendiri, Pak Brian itu suka badminton ya. Ya, Pak Brian juga suka sepak bola ya. Nah, oke anak-anak, sebelumnya kita harus tahu apa ya itu olahraga. Olahraga adalah aktivitas atau kegiatan untuk melatih tubuh seseorang ya, untuk melatih tubuh kita ya. Namun tidak hanya secara jasmani ya, tidak hanya untuk melatih tubuh kita ya, tapi ada juga yang melatih otak kita, misalnya seperti olahraga catur ya. Pasti anak-anak pernah mendengar olahraga catur ya. Nah, olahraga catur itu untuk melatih otak kita ya. Kalau olahraga yang lainnya seperti sepak bola, badminton, itu untuk melatih tubuh kita ya, supaya sehat dan bugar. Nah, biasanya sebelum berolahraga ya, olahraga jasmani ya, untuk tubuh itu biasanya kita melakukan pemanasan ya. Sebelum berolahraga itu perlu melakukan namanya pemanasan ya. Pemanasan itu membuat tubuh siap berolahraga ya. Otot-otot tubuh menjadi lentur dan otot kita jadi tidak kaku pada saat nantinya berolahraga ya. Kemudian pemanasan itu juga mencegah otot kita jadi sakit ya. Pada saat kita mau berolahraga ya, kita sudah melakukan pemanasan, otot kita itu tidak akan sakit ya. Tetapi kalau kita sudah berolahraga, misalnya mau renang ya, renang tapi tidak pemanasan ya, atau misalnya mau badminton atau olahraga yang lain ya,
Kalau tidak melakukan pemanasan ya, biasanya otot-otot tubuh kita jadinya kaku dan sakit ya. Nah, di sini ada macam-macam olahraga ya. Macam-macam olahraga jasmani. Sini ada olahraga basket, ada olahraga senam, ada lari, kemudian ada badminton, sepak bola, dan renang. Dan masih banyak lagi ya, jadi bukan hanya ini saja ya. Nah, coba kita lihat di gambar ini ya. Di sini ada gambar olahraga apa ya? Ya, nama olahraganya adalah olahraga basket ya. Siapa yang pernah main basket? Ya, nah biasanya cara memainkannya bagaimana ya? Bola basket itu? Ya, dipantulkan ya. Cara memainkan bola basket ya, itu dipantulkan ke lapangan bola basketnya. Nah, tempat memainkannya pasti di lapangan basket ya. Ya, tapi biasanya juga kalau misalnya anak-anak tidak punya lapangan basket ya, bisa juga menggunakan lantai yang keras ya, seperti semen begitu, itu juga bisa ya, tapi biasanya menggunakan lapangan basket ya. Nah, alat yang digunakan biasanya apa ya kalau bermain olahraga basket? Ya, bola basket ya, dan juga menggunakan ring ya. Nah, biasanya pada saat berolahraga olahraga basket ini ya, kita menggunakan apa? Ya, sepatu. Nah, coba sekarang lihat di gambar ini. Nah, ini olahraga apa ya? Ya, anak-anak pasti tahu ya. Ini olahraga badminton. Ya, siapa di sini yang suka main badminton atau bulu tangkis? Wow, Ibu Yustin juga suka main ini ya. Ya, jadi kalau main badminton itu cara memainkannya bagaimana ya? Ya, dipukul ya atau ditangkis menggunakan alatnya ya. Alatnya itu yaitu raket ya. Nah, biasanya kita main badminton itu di mana ya? Ya, biasanya kalau di sekolah pasti di lapangan badminton ya. Nah, kalau di rumah bisa nggak main badminton? Bisa ya, bisa sekali. Nah, biasanya Ibu Yustin juga mainnya di rumah ya. Ya, tidak harus di lapangan ya. Kalau anak-anak mau main di rumah itu juga bisa ya. Nah, kemudian alat yang digunakan pada saat main badminton itu apa ya? Ya, kita menggunakan raket, biasanya raket. Kemudian bolanya itu ada yang tahu namanya apa? Ya, namanya itu kok. Ya, coba sama-sama bilang kok. Ya, kok ya namanya. Ya, ada raket, terus kok, lalu pembatasnya itu namanya net. Nah, olahraga apa yang kamu sukai? Ya, pasti kita punya olahraga yang kita sukai ya. Ada mungkin yang suka basket, ada yang suka badminton, ada yang suka renang, ada yang suka apalagi sepak bola mungkin, atau tinju. Ya, itu semua jenis olahraga ya. Olahraga itu bisa juga sambil bermain ya. Contohnya apa contohnya? Olahraga sambil bermain. Ya, sepak bola atau badminton, itu permainan ya. Apalagi tarik tambang, ya itu juga jenis olahraga ya. Nah, coba anak-anak lihat di sini ada keluarganya Bapak Simon ya. Di sini ada keluarganya Bapak Simon, ada Bapak Simon bersama istrinya, kemudian ada 2 anaknya. Nah, coba anak-anak keluarganya Bapak Simon ini lagi ngapain ya? Ya, mereka lagi lari pagi ya, atau namanya jogging, biasanya namanya jogging atau lari pagi ya, lari. Nah, coba kita sama-sama ucapkan dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Kita mengucapkan kalimat yang ada di kotak ini. Coba anak-anak perhatikan yang di kotak.
Nah, kita mau ucapkan judulnya itu apa? Ya, lari pagi. Nah, coba baca yang di bagian atasnya. Keluarga Pak Simon lari pagi. Ya, terus yang baris kedua, keluarga Pak Simon lari pagi di Boulevard. Ya, jadi pada saat kita membaca itu juga punya intonasi ya. Intonasi itu apa? Intonasi itu tinggi, rendahnya suara ya ketika kita membaca. Jadi pada saat membaca bukan hanya datar saja ya, misalnya begini, keluarga Pak Simon lari pagi, keluarga Pak Simon lari pagi di Boulevard. Nah, tidak seperti itu ya, tapi pada saat kita membaca itu harus ada intonasinya ya, seperti Ibu Yustin ya. Pada saat ini kalau Ibu Yustin berbicara ada intonasinya ya, ada nada yang tinggi ya, suara yang tinggi, kadang rendah ya. Coba kita ulangi ya, kita ulangi lagi sekali lagi. Anak-anak menggunakan intonasi ya, atau tinggi, rendahnya suaranya ya, keras, bukan keras, tinggi rendahnya, seperti nada suara begitu. Nah, coba kita sama-sama baca dari judulnya ya. Judulnya tadi apa? Lari pagi ya. L-A-L-I-R-I, lari. P-A-P-G-I-G, pagi ya, lari pagi. Coba kita baca yang pertama ya, kita eja dulu ya. Ke e ke u lu a r g a ga ya, keluarga. P a pa tambah ka pak, i si si, o mo mo tambah n mon, Simon. A la ri ri, lari. P a pa, g i gi, pagi. Oke, good ya. Nah, coba sekarang yang di bagian bawah ya, kita eja ya. Kita belajar mengeja. Nah, yang pertama kita mau eja yang ini dulu ya, keluarga. Ya, coba sama-sama Ibu Yusti, ikuti Ibu Yustin. Ke e ke, lu lu, a tambah r dibaca ar ya, g a ga, keluarga ya, keluarga. Oke, selanjutnya ini p a pa tambah k, pak ya, pak. Sekarang yang ini i si, o mo tambah n mon, Simon. Yang selanjutnya a la ri ri, lari. Oke, good. P a pa, g i gi, pagi ya, pagi. Sekarang ini d i di baca ya, di tadi ya. Kemudian yang ini b o bo, li li,
boli. Ya, ada verb-nya ya. Di sini ada 4 huruf yang terakhir. Nah, biasanya kalau 4 huruf itu agak susah ya untuk di eja ya, tapi kita belajar untuk eja yang 4 huruf juga ya. Kalau V itu bunyinya bagaimana ya? Ya, A, fa, tambah R, far. Far tambah D, fart. Ya. Tadi yang di depan apa? Ya, boli, fart. Coba kita sama-sama baca dari depan lagi ya. Keluarga Pak Simon lari pagi di Boulevard. Oke, good job kelas 1. Nah, selanjutnya, coba kita baca nama olahraga dan permainan berikut ya. Yang pertama, ini apa? Yang ini ya, sepatu roda. Coba kita eja ya seperti tadi. C, P, A, pa, T, U, tu, sepatu. Oke, good. R, O, ro, D, A, da, roda. Ya, sepatu roda. Oke, yang selanjutnya lagi, main bola ya. Coba kita eja. Ama. I tambah N dibaca in ya. Jadi kalau itu dibaca, satu kata ini dibaca main ya. Coba selanjutnya yang bola ini kita eja yuk. Bo, la, bola. Oke, good kelas 1. Sekarang yang ini senam ya. Na tambah M, 6, senam. Oke, good. Selanjutnya basket. Ba tambah S, bas. Ke tambah T, ket, basket. Oke, good. Selanjutnya la, ri, lari. Pa, gi, pagi ya. Jadi lari pagi. Oke, good. Oke, yang terakhir re ya, bere. Na tambah nang, berenang. Nah, coba kita lihat di sini ada gambar ya. Ada gambar seorang anak lagi ngapain ya? Ya, dia lagi menyimpan sepatunya ya. Ya, coba kita baca judulnya ya. Anak-anak bisa sambil menyimak, Ibu Justin akan bacakan. Judulnya itu Sony, anak yang disiplin. Sony baru saja selesai bermain bola. Sony meletakkan sepatu di rak sepatu. Sepatu diletakkan di rak sepatu dengan rapi. Sony anak yang disiplin. Wah, Sony disiplin sekali ya. Disiplin itu berarti dia taat ya, taat sama aturan ya, dia patuh sama aturannya di rumah ya. Ya, biasanya kalau misalnya habis bermain bola ya, habis berolahraga, bermain bola itu
yang kita lakukan apa? Ya, seperti Sony ini ya, kita rapikan kembali sepatu yang kita gunakan ya, atau mungkin pada saat itu alat-alat olahraga yang kita gunakan. Ya, ini adalah sikap yang baik sekali ya, sangat baik sekali. Nah, di sini juga ada contoh ya, contoh sikap yang baik ya, sikap yang good sekali ya, sikap yang good ya, sikap disiplin ya. Sini yang pertama, menyimpan kembali dengan rapi alat olahraga setelah digunakan ya. Ya, pasti setelah kita menggunakan alat olahraga kita ya, setelah kita bermain, misalnya bermain ulah hoop kah ya, itu pasti kita apakah hanya meletakkan begitu saja setelah pakai? Tidak ya, kita menyimpan kembali dengan rapi alat olahraga tersebut setelah kita gunakan ya. Itu yang pertama ya, itu adalah sikap yang baik. Nah, yang kedua, bermain atau olahraga di tempat yang seharusnya ya. Misalnya kita mau kita mau main bola ya, apakah main bola boleh dilakukan di dalam rumah, di dalam kamar begitu? Ya, tidak ya. Kalau kita main bola biasanya ya di luar, di ruangan yang terbuka ya, di luar biasanya ya main bola. Nah, kenapa harus main di luar? Ya, karena itu memang tempatnya ya, kita mainnya harusnya di luar ya. Kalau kita main di dalam ya, kita tidak tahu nanti kalau kita tendang bola ya, kena kaca kah atau kena TV kah ya. Kita tidak tahu seberapa besar tendangan kita ya, seberapa kuat. Ya, jadi kita menghindari hal-hal seperti itu ya. Jadi sebaiknya berolahraga ya sambil bermain itu memang di tempat yang seharusnya ya. Berarti kalau main bola berarti di luar, kalau main ulah hoop mungkin di teras bisa ya. Ya, kalau misalnya di dalam rumah boleh juga ya kalau mau main ulah hoop, tapi di ruangan yang agak luas ya, agak luas, misalnya di ruang tamu, yaitu luas ya. Nah, kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu bermain itu harus rukun ya. Kalau misalnya anak-anak bermain sambil berolahraga ya, contohnya misalnya main badminton ya, misalnya sore-sore main badminton sama adik atau sama kakak, bermainlah dengan rukun ya. Apalagi kalau misalnya 3 bersaudara ya, biasanya rebut-rebutan, atau misalnya 2 bersaudara ya rebut-rebutan raket misalnya ya, itu tidak baik ya. Ya, bermainlah dengan rukun ya, saling berbagi begitu. Kemudian yang keempat, berpamitan sebelum bermain ya, sebelum berolahraga atau bermain itu berpamitan dulu ya, jangan langsung misalnya mau pergi mau main bola ya, main bola di kompleks sebelah misalnya ya, pamit dulu sama mama atau sama papa atau oma atau opa ya. Itu adalah perbuatan yang baik sekali ya, yang sopan sekali. Supaya apa? Supaya kalau misalnya anak-anak dicari oleh mama atau papa ya, mamanya sudah tahu, oh iya tadi si ini sudah pamit ya, anak saya sudah pamit, dia mau ke kompleks sebelah untuk main bola ya. Jadi mamanya sama papanya tidak khawatir begitu. Nah, kemudian yang kelima, ingat waktu saat bermain ya, saat berolahraga itu ingat waktu ya. Ada saatnya kita berolahraga ya, ada saatnya kita berolahraga sambil bermain, ada saatnya ya. Jangan karena Ibu Justin bilang olahraga itu baik ya, penting sekali, jadi saya mau olahraga ya, saya mau main bola sepanjang hari ya, atau saya mau main ulah hoop sepanjang hari ya. Tidak juga ya, kita juga pasti butuh istirahat ya, butuh tenaga ya. Anak-anak kalau kita mau berolahraga, bermain itu kita pasti butuh tenaga ya, kita butuh makan, kita butuh beristirahat dulu tubuh kita ya.
tidak dipakai terus untuk bermain ya. Jadi kalau misalnya saatnya sudah istirahat, berarti harus istirahat ya. Saatnya untuk makan ya, berarti makan. Saatnya untuk pulang, misalnya sudah malam ya, sudah malam, sudah mau mendekati malam lah, sudah sore begitu ya. Kalau untuk anak-anak, sore itu harusnya sudah kembali ke rumah ya, misalnya jam-jam setengah 6 kah, atau jam 5 itu harus sudah kembali, bahkan jam 4 ya, untuk apa, untuk mandi ya, mandi sore. Kalau misalnya anak-anak suka bermain di luar sore-sore ya, jangan kalau sudah jam setengah 6 ya bermain, berolahraga ya di tempat teman, habis itu sampai malam baru kembali ya, itu tidak baik ya. Sikap yang baik itu bagaimana? Ingat waktunya ya. Kalau malam berarti kalau sudah hari sudah mau gelap ya, matahari sudah mau mulai terbenam ya, berarti kita harus pulang ya. Ingat pesan mama, kalau mama bilang, mama atau papa bilang pulang jam segini, berarti harus pulang ya jam segitu ya, yang dibilang oleh orang tua. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya, bermainlah dengan adil ya. Namanya saja kita main ya, walaupun cuma main ya. Seperti yang Ibu Yustin bilang tadi, kita harus rukun dan juga harus apa tadi? Ya, adil ya. Adil itu berarti tidak main curang ya. Misalnya kalau main bola ya, kalau main bola namanya saja main bola, berarti kita menggunakan kaki kita untuk menendang ya, bukan tangan kita ambil bola baru kita masukkan ya, itu curang namanya ya. Ya, jadi bermainlah dengan adil ya, seharusnya bagaimana? Ya pasti setiap permainan, setiap olahraga itu ada aturannya ya. Ya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah berolahraga, pakaian kotor ya, pasti kalau kita setelah berolahraga pasti pakaian kita kotor ya, berkeringat ya, mungkin ada pasir-pasirnya ya. Nah, pakaian kotor kita diletakkan di mana? Ya, diletakkanlah di keranjang ya, jangan pada saat pulang main, pulang olahraga ya sama teman-teman, lalu pakaiannya ditaruh di mana-mana ya, celananya di mana. Nah, itu tidak baik sekali ya. Sikap yang baik itu bagaimana tadi ya, letakkan di tempatnya ya, di keranjang tempat pakaian kotor. Nah, kemudian yang ke-8, melakukan pemanasan saat berolahraga ya. Kita ini yang sudah kita bahas tadi ya. Supaya apa? Supaya otot kita tidak kaku ya, otot kita tidak sakit ya. Kita harus pemanasan sebelum berolahraga. Nah, kemudian yang ke-9, berolahraga teratur ya. Berolahraga teratur berarti ya kita melakukannya secara rutin ya, misalnya dalam 1 minggu mau berapa kali ya. Jangan misalnya satu minggu ini sudah olahraga, lalu 2 bulan kemudian lagi baru mau olahraga, jadi kayak olahraganya suka-suka ya. Tidak begitu ya. Tubuh itu butuh olahraga, jadi olahraganya juga harus teratur ya, sama seperti kita membutuhkan makan ya. Kita manusia butuh makan, berarti makannya harus teratur ya. Olahraga juga demikian, kita butuh olahraga ya, makanya olahraganya juga harus teratur begitu, supaya ya nanti selanjutnya Ibu Yustin akan jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya setelah berolahraga, cuci tangan dan kaki ya. Kita harus jaga kebersihan. Itu adalah sikap yang baik sekali ya. Setelah olahraga cuci kaki dan tangan ya. Kalau perlu mandi ya. Kalau misalnya anak-anak berolahraganya sore, berarti harus mandi sore ya. Tapi jangan olahraga langsung mandi ya. Tunggu beberapa menit, istirahat. Minum air putih. Nah, ini yang terakhir ini, minum air putih setelah berolahraga ya. Tubuh kita itu pasti akan kehausan ya, biasanya kehausan, jadi kita butuh air putih
pada saat kita setelah selesai berolahraga ya, supaya tubuh kita tidak dehidrasi. Nah, selanjutnya, ini tadi ya, mengapa kita harus berolahraga? Nah, ini tadi berkaitan dengan berolahraga teratur ya. Nah, ini mengapa kita harus berolahraga ya? Coba anak-anak lihat di gambar situ ya. Di situ ada anak laki-laki ya, dia sedang lari, teman-temannya sudah di depan, dia sudah kecapean ya dia, padahal mungkin baru beberapa putaran ya. Ya, makanya berolahraga teratur itu sangat penting anak-anak. Nah, kenapa? Karena berolahraga itu dapat menyehatkan tubuh kita ya, otot dan juga jantung kita akan menjadi kuat juga ya. Nah, jika kita jarang olahraga ya, nih, nah maka tubuh kita itu mudah lelah ya. Misalnya kita olahraganya tidak teratur ya, olahraganya misalnya sebulan kemudian baru olahraga, baru minggu depannya olahraga, baru tidak olahraga lagi. Tidak teratur ya, yang akibatnya itu maka ya tubuh kita mudah lelah ya kalau kita jarang olahraga ya. Olahraganya tidak teratur juga membuat tubuh kita itu mudah lelah ya. Mungkin teman-temannya yang lain sudah misalnya beberapa jam olahraga tapi tidak capek ya. Beda dengan kita, mungkin kalau misalnya jarang olahraga ya, baru beberapa menit saja sudah capek ya. Itu kalau kita jarang berolahraga. Nah, anak-anak, ya itu ya pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gemar berolahraga ya. Nah, setelah ini anak-anak nanti sore akan menonton video tentang olahraga juga ya. Nah, tapi itu lebih kepada anak-anak mempraktekkannya ya. Jadi nanti sore anak-anak melakukan olahraga yang disukai ya. Anak-anak pasti punya olahraga yang disukai ya, pasti ada. Nah, jadi nanti sebelum berolahraga ya, olahraga yang anak-anak sukai, anak-anak nonton dulu video sambil memperagakan ya. Ya, jadi Pak Brian dan Bu Justin di situ ada memperagakan gerakan pemanasan ya. Jadi harus pemanasan terlebih dahulu. Nanti anak-anak bisa lakukan pemanasan itu, boleh hitungan 2x8 ya. Ya, karena di video Ibu Justin dan Pak Brian itu hanya 1x8 ya. Kalau 2x8 mungkin lebih sedikit berkeringat lagi ya. Ya, oke. Jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Ya, tentang gemar berolahraga ya. Setiap kita pasti punya olahraga yang kita gemari ya. Ada yang suka renang mungkin, suka basket, badminton, sepak bola ya, dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anak, kita manusia butuh olahraga ya. Tadi Ibu Justin sudah jelaskan, kita manusia butuh olahraga ya. Kalau kita jarang olahraga, maka tubuh kita gampang capek ya, sedikit-sedikit aduh sudah lelah ini, sudah capek ya. Itu akibat karena kita jarang berolahraga ya. Makanya Tuhan sudah ciptakan kita, tubuh kita ini ya juga butuh olahraga ya. Karena Tuhan sudah kasih kita tubuh ya, kita bukan hanya makan yang teratur, tidur yang teratur ya, tapi juga kita butuh untuk olahraga ya. Kita butuh untuk bergerak ya, supaya keringat kita keluar ya, supaya racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu keluar ya. Oke, anak-anak, sedemikian pembelajaran kita ya. Kita mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang gemar berolahraga. Engkau berkati kami Tuhan, nanti yang akan
nanti sore yang akan berolahraga ya, olahraga bersama keluarga mungkin atau bersama dengan sepupu atau saudara ya. Tuhan, Engkau sertai kami supaya kami dapat melakukan olahraga kami dengan baik, supaya tubuh kami juga menjadi sehat. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan kehidupan kami seterusnya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, demikianlah kegiatan kita hari ini, kegiatan belajar hari ini. Anak-anak silakan melanjutkan kegiatan mengerjakan tugasnya ya, tugas-tugas yang ibu guru dan bapak guru sudah berikan. Silakan dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan ya. Jangan lupa juga nanti sore anak-anak berolahraga ya, ajak mama, papa, boleh ya, sangat baik sekali. Kemudian ajak juga saudara mungkin ya, kalau punya adik atau punya kakak. Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. God bless you.